Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggaran Madijaya, mahasiswa dari Universitas Dinamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi, kepribadian, dan emosi. Sifat motivasi adalah alasan untuk berperilaku. Motif adalah konstruksi yang mewakili kekuatan batin yang tidak dapat diamati, yang merangsang dan memaksa respon perilaku dan memberikan arahan khusus untuk merespon hal tersebut. Motif adalah alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu, istilahnya seperti kebutuhan dan motivasi sering digunakan untuk secara bergantian atau berkelanjutan. Motif pelestarian kognitif, kebutuhan konsensi aktif atau internal, yaitu adalah keinginan dasar yang memiliki semua aspek yang terdiri dari konsisten satu sama lain. Dibedakan menjadi 5, yaitu adalah sikap, tingkah laku, pendapat, citra diri, dan pandangan orang lain. Poin 5 poin ini adalah segi-segi dari slide yang sebelumnya. Kebutuhan akan objektifikasi pasif atau eksternal. Motif ini mencerminkan kebutuhan akan isyarat atau simbol yang dapat diamati yang memungkinkan orang untuk menyimpulkan apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka ketahui. Teleologis, pasif atau internal. Konsumen adalah pencolok pola yang memiliki gambar hasil yang diinginkan atau keadaan akhir yang mereka bandingkan dengan situasi mereka saat ini. Kebutuhan utilitarian, pasif atau eksternal. Teori-teori ini memandang konsumen sebagai pemecahan masalah yang mendekati situasi sebagai peluang untuk memperoleh informasi yang berguna atau keterampilan yang baru. Need for expression, aktif di eksternal. Motif ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mengekspresikan identitas seorang kepada orang lain. Dengan motif ini, kebutuhan untuk pertahanan ego, pasif internal. Kebutuhan untuk mempertahankan identitas atau ego seseorang adalah motif penting lainnya. Lead form reinforcement, pasif eksternal. Orang sering termotivasi untuk bertindak dengan cara tertentu dikarenakan mereka menghargai karena berperilaku seperti itu dalam situasi serupa di masa lalu. Motif pertumbuhan afektif perlu penegasan. Aktif internal. Banyak orang berprestasi kompetitif yang mencari kesuksesan, kekaguman, dan dominasi. Yang terpenting bagi mereka adalah kekuatan, pencapaian, dan harga diri. Jadi di motif pertumbuhan afektif ini, mereka tidak mementingkan atau tidak terpacu dalam bidang berprestasi kompetitif. Bagi mereka, yang terpenting adalah kekuatan, pencapaian, dan harga diri dibandingkan dengan poin tadi antara kesuksesan, kekaguman, dan mendominasi. Need for affiliation, yaitu aktif eksternal. Afiliasi ini mengacu pada kebutuhan untuk mengembangkan hubungan yang saling berdekatan atau membantu dan memuaskan dengan orang lain. Need for affiliation ini lebih ke pendekatan personal, mungkin secara berteman maupun sahabat, dikarenakan adanya menjalin hubungan dan saling membantu untuk dalam hal bidang apapun yang ujungnya nanti memiliki impact yang bisa memuaskan orang tersebut, memberikan dampak positif, dan lain sebagainya. Di antaranya konsumen maupun para manajer dan lain-lain lebih mengacu pada poin ini, mendekatkan hubungan yang lebih erat agar memuaskan ke semua pihak tersebut. Seperti itu.
Need for identification, pasif internal. Kebutuhan akan identifikasi mengakibatkan konsumen memainkan sebagai peran. Seseorang dapat memainkan peran sebagai mahasiswa, anggota, perkumpulan, mahasiswa, pegawai toko buku, tunangan, dan banyak lainnya. Kebutuhan pemodelan pasif eksternal. Kebutuhan pemodelan ini mencerminkan kecenderungan untuk mendasarkan perilaku pada perilaku orang lain. Dan hal ini bagaimana kita kayak menerawang atau melihat dasar model perilaku apa yang dimiliki orang lain. Jadi kita dengan contoh sebagai marketing atau bagian pemasaran harus melihat secara model orang tersebut. Dari mana dia berperilaku, dari mana dia membutuhkan produk itu, dari mana dia kayak puas dengan itu. Dan pemasar ini harus pintar dengan dalam menggambarkan objek konsumen yang akan dituju dengan dasar kebutuhan pemodelan seperti ini. Teori motivasi dan strategi pemasaran. Konsumen tidak membeli produk. Sebaliknya, mereka membeli kepuasan, motif, atau solusi masalah. Misalnya, sebuah studi tentang pembelian Porsche di Amerika Serikat menentukan bahwa beberapa didorong oleh kekuasaan dan status, yang lain oleh kegembiraan dan petualangan, dan lainnya oleh pelarian untuk mengurangi ketegangan. Teori sifat berasumsi, yaitu ada 2 poin. Yang pertama adalah semua individu memiliki karakteristik internal atau ciri yang berkaitan dengan kecenderungan tindakan. Yang kedua, terdapat perbedaan yang konsisten dan terukur antara individu pada karakteristik tersebut. Ya, sekian terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata yang terpatah-patah. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.